Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi, Bu. Ya. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Jadi tidak terasa ya, ini sudah masuk ke pertemuan ke-9. Setelah kemarin kita melaksanakan UTS, untuk UTS-nya ada yang kesulitan enggak terkait dengan UTS? Enggak? Oke, baik. Saya rasa memang semuanya sudah saya berikan. Terus kemudian UTS sendiri sebagai bahan evaluasi kalian ya. Kayak gitu. Oke. Setelah kita kemarin belajar tentang yang terakhir tentang teknik pengumpulan data ya. Terus kemudian kita nanti akan belajar tentang uji asumsi. Untuk materi sudah saya unggah di Google Classroom, nanti silakan dicek. Terus ini saya review dulu tentang teknik pengumpulan data. Jadi secara garis besar nantinya untuk teknik pengumpulan data sendiri itu merupakan cara kita nantinya mengumpulkan data saat penelitian kayak gitu ya. Jadi nanti akan ada data sekunder dan data primer, terus kemudian dibarengi cara pengambilannya gimana, menggunakan kuesioner kah atau hanya berupa data saja kayak gitu. Nah, berhubung mata kuliah statistik ini ada hubungannya dengan metode penelitian, jadi nanti saya juga akan sedikit menyinggung tentang materi di metode penelitian ya, walaupun itu nantinya kalian saya diberikan di semester 6 kayak gitu. Lebih mendalamnya di semester 6. Kalau untuk statistik sendiri itu hanya untuk cara kita mengolah datanya kayak gitu. Jadi saya share screen dulu ini terkait teknik pengumpulan data kemarin, kemudian nanti baru masuk ke uji asumsi gitu ya. Sebab kemarin kan saya juga berhalangan hadir, jadi saya belum sempat mereviewnya. Gitu. Jadi secara garis besar, teknik pengumpulan data sendiri itu ada macam-macamnya. Yang pertama terkait tentang angket, wawancara, observasi, dokumenter, kemudian penelusuran data secara online. Nah, sebelum masuk ke macam-macam teknik pengumpulan data ini sendiri, itu ada sumber utamanya ya. Jadi data sendiri itu ada data primer dan data sekunder. Secara garis besar, kalau untuk data primer itu data yang nantinya kita ambil dari tempat penelitian. Misal ada penelitian tentang karakteristik kecelakaan lalu lintas, misalkan seperti itu. Nah, berarti kalau kita ngomong tentang kecelakaan lalu lintas, kita butuh data dari pihak kepolisian itu sekitar normalnya penggunaan data sendiri itu 5 tahun sebelum pelaksanaan kita. Jadi maaf gini, pelaksanaan kita penelitian tahun 2022 berarti 5 tahun ke belakangnya itu data yang kita gunakan, data yang kita ambil dari pihak kepolisian kayak gitu. Jadi sekitar tahun 2017 kayak gitu mentoknya. Jadi kita butuh data dari tahun 2017 sampai nanti tahun 2021. Itu yang kita gunakan sebagai data primer. Kayak gitu. Itu jadi data primer itu data yang diambil langsung oleh peneliti dan berada pada karakter original. Maksudnya karakter original ini sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dan sesuai dengan tempatnya kayak gitu. Misalkan kita ngambil karakteristik kecelakaan lalu lintas di daerah Caruban Ngawi, berarti butuhnya ya kita butuh data kecelakaan lalu lintas di daerah Caruban Ngawi tersebut, bukan di daerah Malang kayak gitu ya, sesuai dengan tempatnya. Kemudian kalau untuk data sekunder sendiri, selain kita membutuhkan data tentang kecelakaan, data terkait tentang kecelakaan lalu lintas, kita juga perlu melihat kondisi geometrik jalannya. Kenapa sih? Nah, untuk data sekunder sendiri, ini merupakan data selain data primer ya, data yang kita ambil. Jadi kita melakukan survei di satu tempat penelitiannya kita. Misalkan tadi
kita mau melihat karakteristik kecelakaan lalu lintas di daerah Caruban Ngawi, berarti nantinya kita harus menentukan ruas jalannya. Ruas jalan di daerah Caruban Ngawi tersebut itu STA berapa? STA itu stationing ya. Jadi stationing itu merupakan satuan yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat. Jadi kilometernya kayak gitu. Kilometer sekian sampai sekian kayak gitu. Nanti teman-teman ini akan belajar di Jalan Raya 1 dan 2 untuk penentuan stationing. Jadi kalau diomong STA stationing, jadi usahakan nggak bingung ya, nggak bingung untuk nulisnya gitu. Sebab kakak tingkat kalian kalau saya ngomong stationing paham, tapi kalau ngomong STA nggak paham, padahal kepanjangannya kayak gitu. Jadi jangan sampai terulang seperti itu di kalian. Jadi kilometer sekian, kalau kasarannya di Indonesia itu bahasanya kilometer sekian sampai sekian itu yang akan dilihat. Nah, data sekunder kalau berhubungan dengan contoh tadi karakteristik kecelakaan lalu lintas itu akan berhubungan dengan geometrik jalannya. Jadi selain kita mengumpulkan data primer yang berupa data terkait kecelakaan ya. Jadi kecelakaan tersebut terjadi saat cuacanya seperti apa, kemudian jenis tabrakannya apa, kemudian ada yang meninggal atau enggak, jenis kelamin terkait tentang yang terlibat itu kayak gitu. Data primernya. Nah, untuk data sekunder ini terkait geometrik jalannya. Jalannya itu kira-kira untuk black spot dan black site areanya kira-kira seperti apa kayak gitu. Kita mau melihatnya di situ. Nah, kalau balik lagi kalau ngomong karakteristik kecelakaan lalu lintas, jadi untuk data sekunder kita perlu melihat LHR. Kita perlu melakukan LHR. LHR sendiri itu lalu lintas harian rata-rata kayak gitu. Jadi nantinya untuk data sekundernya dengan judul karakteristik kecelakaan lalu lintas di ruas jalan Caruban Ngawi kilometer sekian sampai sekian, berarti kita perlu nantinya melihat LHR-nya kayak gitu. Nah, untuk LHR sendiri ini juga akan dilaksanakan nanti teman-teman belajarnya di Jalan Raya 1 dan Jalan Raya 2. Kayak gitu. Itu ya. Jadi secara garis besar sebelum masuk ke macam-macam teknik pengumpulan data ini, kita nanti perlu tahu dulu data primernya apa, data sekundernya apa. Jadi secara garis besar data primer itu data yang kita ambil yang berhubungan dengan tempat pelaksanaan penelitian kita. Kalau untuk data sekunder ini data pendukung yang si peneliti wajib melaksanakan melaksanakan pengambilan datanya kayak gitu. Jadi kitanya sebagai peneliti itu wajib action melaksanakan penelitian. Contohnya tadi seperti pelaksanaan LHR, perhitungan LHR, laju harian rata-rata kendaraan. Gitu. Terus kemudian dari situ nantinya baru kita mulai masuk ke ini metode angket, wawancara, observasi, dokumenter dan seterusnya kayak gitu. Ini bagian dari metode data sekunder. Ini bagian dari data sekunder. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah untuk persepsinya. Kayak gitu. Nah, teknik analisis data sendiri itu ada 3 langkah. Yang pertama ada persiapan, kemudian tabulasi. Tabulasi itu pengumpulan data. Kemudian yang ketiga ada penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini berkaitan erat dengan namanya rancangan penelitian. Jadi dalam suatu penelitian itu nantinya kita ada rancangan penelitian ya. Ini nanti akan lebih mendalam dibahas di metode penelitian untuk menyusun bab 3 bab 3 proposal skripsi kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong tentang rancangan penelitian, jadi pendekatan penelitian ini secara garis besar sama dengan rancangan penelitian ya. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini ada 3.
Yang pertama adalah kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah kualitatif. Kemudian untuk yang ketiga ini adalah mixed method atau metode campuran. Nah, mixed method ini merupakan campuran dari metode kuantitatif dan kualitatif kayak gitu. Terus dalam poin rancangan penelitian ini sendiri nantinya untuk yang kuantitatif misalkan kuantitatif itu sendiri punya namanya jenis penelitiannya. Jadi nanti di sini ya saya bahas ya. Jadi kuantitatif itu ada namanya jenis penelitian. Jadi lebih dibagi lagi kayak gitu ya. Ada jenis penelitiannya sekitar 5 kalau nggak salah. Nanti kita akan lebih mendalam di metode penelitian. Sebab kalau sayanya sendiri ditanyai satu persatu itu juga lupa untuk materinya karena ini bahasanya kan masih statistik ya, bukan di metode penelitian. Jadi perlu melihat materi yang saya buat kayak gitu. Jadi jenis penelitian itu kalau di kuantitatif yang pertama ada namanya deskriptif. Deskriptif, contohnya ya seperti ini ya. Deskriptif, ini saya sebutkan nggak semua, contoh beberapa saja yang saya ingat kayak gitu. Kemudian yang kedua ada eksperimen. Kemudian ada apa lagi ya? Histografi kalau nggak salah. Histograf. Jadi contohnya 3 ini. Kalau nggak salah itu ada 5 atau enggak 6. Nanti coba teman-teman sambil cek juga di Google, kemungkinan ada banyak di sana, atau baca-baca buku. Nanti ini juga lebih mendalam nantinya di metode penelitian. Jadi kalau jenis penelitian kita ngomong deskriptif. Deskriptif ini merupakan caranya si peneliti untuk menggambarkan suatu tempat penelitian tersebut. Kemudian kalau untuk eksperimen, ini nantinya penelitian yang berbau dengan laboratorium. Kalau histografi atau histograf ini yang berbasic kepada ini yang zaman dulu kayak gitu. Jadi kayak kayak penelitian sejarah terkait sejarah kayak gitu. Ya, jadi flashback yang dulu-dulu kayak gitu. Nah, untuk sipil sendiri seringnya yang digunakan itu adalah deskriptif dan eksperimen. Nah, dari contoh yang sudah saya berikan tadi terkait tentang kecelakaan lalu lintas itu bisa masuk ke kuantitatif dengan deskriptif. Kenapa? Karena dia nanti akan menggambarkan sebuah data 5 tahun ke belakang yang nantinya akan ditulis ulang oleh si peneliti dengan mengeluarkan diagram-diagram kayak gitu. Jadi menggambarkan sebuah data yang hanya berupa tulisan, tapi nantinya si peneliti ini akan mengeluarkannya dalam bentuk diagram kayak gitu. Itu untuk kuantitatif deskriptif kayak gitu. Jadi nantinya dia akan menjelaskan si peneliti akan menjelaskan misalkan kecelakaan lalu lintas ini mau dilihat dari segi atau aspek apa kayak gitu. Misalkan yang pertama dari cuaca, terus dari lihat kerugian material, terus kemudian dari jenis kelamin keterlibatan, jenis tabrakannya, seperti itu. Karena dari pihak kepolisian sendiri kemungkinan besar tidak menuliskan satu persatu, kayak gitu, tidak mendetailkan satu persatu. Misalkan jenis tabrakan diakumulasi dalam 1 tahun kira-kira ada berapa kecelakaan dan jenis tabrakannya seperti apa. Nah, makanya kita sebagai peneliti itu ingin menggunakan rancangan penelitian tersebut, deskriptif kuantitatif ini, itu untuk mendeskripsikan dari data 5 tahun ke belakang. Kayak gitu di suatu tempat.
itu sangat membantu sekali untuk pengelompokan di satu tempat ya, pengelompokan karena memang basicnya untuk untuk yang aslinya itu kan hanya tulisan essay yang kitanya kalau baca terlalu banyak kan ya juga malas ya. Jadi seorang peneliti membuat evaluasi yang lebih baik dengan mengeluarkan, mengpackagingnya melalui diagram-diagram chart tersebut, kayak gitu. Itu untuk rancangan penelitian. Jadi nantinya untuk teknik analisis data sendiri itu kan digunakan di bab 4. Tapi nanti di bab 3 kalian harus memantapkan dulu terkait rancangan penelitian ini dan jenis penelitian yang akan kalian gunakan. Jadi jangan sampai salah untuk penentuannya. Kalau untuk kualitatif sendiri ini biasanya digunakan untuk penelitian di pendidikan atau enggak di kesehatan, karena dianya lebih banyak ke wawancara. Jadi kalau wawancara seperti hanya skala nominal ordinal yang kemarin kalian pelajari ya di awal, itu nantinya larinya untuk kualitatif sendiri akan beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu nominal ordinal, kalau kualitatif skalanya interval rasio, kan seperti itu ya untuk hitungannya. Jadi akan beda. Nah, ini terkait teknik analisis data secara garis besarnya. Dari sini saya lanjutkan langsung ke uji asumsi aja ya. Jadi kemarin kan saya sudah bilang bahwasanya setelah kita memantapkan pengumpulan datanya seperti apa, kemudian kita nanti akan menganalisis data dengan bantuan software SPSS kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke pengumpulan data, sebelum masuk ke pengujian yang sesungguhnya, kita wajib melalui uji asumsi ini. Jadi uji asumsi itu digunakan untuk menentukan penggunaan uji statistik parametrik atau non-parametrik. Kemudian perlu dilakukan persyaratan uji asumsi ini kayak gitu. Nah, pengujian dengan statistik inferensial parametrik itu nantinya mensyaratkan, jadi kalau kita nanti masuknya ke parametrik itu ada mensyaratkan beberapa hal, ada pengujian normalitas, homogenitas, linearitas, heterogenestisitas, dan multikolinearitas. Nah, selain itu juga uji statistik parametrik ini mensyaratkan data yang dianalisis harus berskala interval rasio, kayak gitu. Kalau misalkan interval rasio, berarti wajib melalui ini ya. Nah, untuk uji normalitas sendiri itu tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ini nanti bisa menggunakan uji T dan uji F ya, kelanjutannya setelah uji asumsi. Jadi uji asumsi dulu, kemudian kita nanti mau menggunakan pengujian sesungguhnya itu menggunakan apa. Ini nanti diperbantukan menggunakan SPSS namanya. Terus kemudian ada namanya uji homogenitas. Uji homogenitas ini uji perbedaan dari dua atau lebih populasi. Selanjutnya uji linearitas. Linearitas ini bertujuan mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan linear atau tidak. Nah, nanti kalau misalkan kalian melaksanakan pengujian ini, nanti akan ada syarat-syarat pengambilan keputusan seperti ini. Ini yang sudah saya singgung di materi-materi sebelumnya, bahwasanya nanti kalau melaksanakan pengujian menggunakan SPSS itu akan ada nilai signifikansi yang digunakan. Kayak gitu. Lebih besarkah atau lebih kecil? Jadi kalau misalkan lebih besar, biasanya kayak gitu pembacaannya seperti apa. Kalau lebih kecil, nanti pembacaannya seperti apa. Itu nanti yang akan digunakan sebagai kesimpulan. Nah, kenapa memilih preferer menggunakan software, bantuan software? Karena nanti
pengambilan keputusannya kan sudah jelas ya kalau misalkan menggunakan software, hasilnya seberapa, kemudian pembacaannya ini juga sudah jelas. Jadi nanti kalau kita menafsirkan itu lebih mudah kayak gitu. Itu nilai plusnya jika kita menggunakan software. Kalau tidak menggunakan software nantinya akan lebih lama untuk kita menafsirkan kayak gitu. Ya, itu kalau misalkan nilai plus dan minusnya kalau kita menggunakan software atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada uji heterogeneisitas namanya. Ini tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi itu terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain kayak gitu. Dan yang terakhir ada multikolinearitas. Ini tujuannya untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen. Nah, beda untuk beda pengujian akan beda asumsinya. Kalau tadi sebelumnya menggunakan nilai signifikansi, kalau untuk yang multikolinearitas ini menggunakan nilai PIF kayak gitu ya. Nah, nilai-nilai ini nantinya akan langsung keluar saat kalian sudah memasukkan data di software SPSS tersebut. Kayak gitu. Nah, ini untuk langkah-langkah pengujiannya nanti silahkan bisa dipelajari sendiri. Dan ini pun kalau kita misalkan tidak aplikatif di software SPSS itu agak susah. Kayak gitu. Ini kalau kita nggak menggunakan software SPSS akan susah juga. Nah, teman-teman sendiri sudah coba untuk menginstal software SPSS ini belum? Jika belum, nanti segera diaplikasikan ya di komputer masing-masing. Kalau enggak ada komputer atau laptop, silakan bisa pinjam ke temannya. Terus kemudian kita akan coba minggu depan, insya Allah untuk minggu depan tanggal merah ya, enggak bisa ya. Ya nanti next pertemuan kita bisa mencoba untuk aplikasi software ini, karena kalau tidak dilaksanakan susah kalian juga nantinya kan belum bisa menggunakan software ini ya, jadi nanti kebermaknaannya jadi kurang saat nanti kalian menghadapi skripsi kayak gitu. Jadi wajib bisa mencoba kayak gitu ya. Tuh. Ini untuk uji asumsi. Oke, silakan jika ada yang ditanyakan terkait materi teknik pengumpulan data kemarin dengan uji asumsi. Saya buka sesi tanya jawab. Memang sedikit cerita ya, kalau namanya materi mata kuliah statistik dengan mata kuliah metode penelitian itu memang menjemukan. Kenapa? Karena hanya berkutat dengan buku-buku, terus kemudian berkutat dengan software kayak gitu. Jadi nggak ada prakteknya. Kalau untuk sipil sendiri kemungkinan lebih banyak ngantuknya kalau dapat mata kuliah ini. Gitu. Jadi balik ke human-nya, balik ke orangnya, niat belajar apa enggak. Sebab ya mau gimana lagi, ini nanti kan buat bekalnya kalian ngerjakan skripsi ya. Jadi kalian mau nggak mau kan harus menghadapi skripsi dengan materi dari statistik dan metode penelitian. Oke, silakan jika ada yang bertanya. Hidayah ya, silakan. Saya mau tanya, Bu, apa perbedaan kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data, Bu? Kualitas apa? Kualitas apa, Hidayah? Maaf. Ya. Bisa diulangi? Bentar, Bu, jaringan, Bu. Iya. Oke, apa silakan. Perbedaan kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data, Bu? Instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas pengumpulan data. Iya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau kita ngomong instrumen penelitian itu bagian dari caranya kita mengumpulkan
caranya kita mengumpulkan data ya di tempat penelitian kita. Jadi kalau kita ngomong instrumen, kita nanti mau menggunakan caranya, tekniknya seperti apa? Wawancarakah, kemudian observasikah, kayak gitu, metode angketkah, kayak gitu kalau instrumen. Terus tadi yang satunya apa namanya? Kamu ngomong? Hidayah? Kualitas instrumen penelitian dan halo. Gimana Hidayah? Kualitas instrumen Kualitas penelitian. pengumpulan data, Bu. Nah, sama pengumpulan data. Nah, kalau pengumpulan data ya balik ke penelitinya, nyamannya menggunakan apa untuk instrumen penelitiannya kayak gitu. Jadi pertanyaanmu ini itu tidak bisa dibandingkan ya, kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong kualitas pengumpulan data ya nanti balik lagi ke instrumennya itu. Kamu nyamannya menggunakan apa seperti itu. Kayak gitu Hidayah. Nah, jadi intinya itu pengumpulan data, kemudian turun ke instrumen, instrumen nanti turun lagi ke angketkah atau wawancarakah, kayak gitu Hidayah. Nyampe ya? Nyampe, Bu. Oke, baik. Untuk yang lain, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Terkait uji asumsi. Masih banyak waktunya ini ya. Saya, Bu. Siapa yang tanya? Dektus tah? Siapa? Oh, Ade Syafiin, silakan. Silakan Ade. Begini Bu, itu kan tadi tentang software SPSS itu Bu, saya masih kurang memahami tentang software SPSS dan cara mengaplikasikannya Bu. Ya, baik. Jadi software SPSS sendiri itu software yang diperbantukan untuk kita mentabulasi, mengumpulkan data. Jadi kayak gini. Tadi kan saya beri contoh tentang karakteristik kecelakaan lalu lintas ya. Nah, dari karakteristik kecelakaan lalu lintas itu nantinya kan kita dapat data sekunder dari data primer dari pihak kepolisian kan kayak gitu. Nah, kita nanti akan mengumpulkan data tersebut. Data kalau kita ngomong tahunan 5 tahun ke belakang dari 2022 misalkan penelitian kita tahun 2022 ya. Itu kan ada banyak dari 2017 sampai 2021. Nah, kalau kita ngitungnya manual itu nanti kan akan kelamaan. Nah, software SPSS ini itu bertujuan untuk membantu kita mengumpulkan data tersebut ya, walaupun kita sebagai peneliti itu tetap menginput data ke software itu kayak gitu ya, semacam Microsoft Word, semacam PowerPoint kayak gitu. Jadi akan mengemasnya lebih bagus daripada hanya sekedar berupa tulisan tumpukan buku yang banyak kayak gitu loh. Adi, nyampe ya yang tak maksud ya. Jadi software itu nanti diperbantukan untuk kita menghitung biar lebih cepat gitu ya kasarannya. Nah, untuk softwarenya sendiri kita nanti perlu mengaplikasikan di laptop atau komputer kita masing-masing. Karena kalau tidak dengan mengaplikasikannya kita juga akan kesusahan untuk mengoperasikannya kayak gitu. Jadi silakan cari di Google software SPSS, itu ada banyak tipenya, ada banyak sekali ya kayak Android gitu loh, Android sekian, kemudian kalau tahun depannya ada Android sekian kayak gitu, ada tipe-tipenya banyak. Silahkan. Bedanya itu hanya di tampilan saja. Untuk tools-toolsnya itu masih sama. Kayak gitu. Mungkin hanya di tampilan. Misalkan tahun ini warnanya pink, misalkan. Tahun sebelumnya warnanya biru, hanya kayak gitu aja.
Tapi untuk ketentuan tipenya saya tidak membatasi, silakan dicari sendiri. Nanti terus kemudian diaplikasikan ke laptop masing-masing kayak gitu. Itu Pak Ade, ada yang ditanyakan lagi Ade? Pak sudah? Enggak ada, Bu. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman yang lain silakan. Silakan yuk teman-teman yang lain. Oke. Jadi sedikit cerita juga ya, kalau kuliah online itu memang buat saya sendiri itu menjemukan kalau sayanya nggak paham. Jadi usahakan apa yang sudah disajikan di awal perkuliahan, misalkan ada sajian 1 semester kayak gitu, coba dikepoin sama teman-teman. Biar nantinya kalian sudah bisa wanti-wanti, oh nanti di pertemuan ini akan membahas terkait ini. Jadi saya sudah belajar, jadi nanti kalau diajak ngomong biar lebih paham kayak gitu. Nah, kemudian untuk niat, ya balik lagi ya, niat orang itu kan beda-beda. Jadi mumpung ini masih di awal semester, kalau ngerasa kuliah itu menjemukan, ditahan dulu, sabar dulu, kayak gitu ya anak-anak ya. Jadi nantinya ini sendiri itu juga bekal buat kalian. Kalian belum selesai loh ini perjuangannya ya. Ini masih kuliah, masih ada beberapa tahun lagi, kemudian nantinya setelah lulus pun perjuangan belum selesai karena belum kerja. Terus kemudian kalau yang sesuai kodrat kan juga harus berumah tangga ya, kayak gitu. Jadi yang ingin segera berumah tangga disabarkan dulu. Sabar dulu, lulus dulu, kerja dulu, kayak gitu. Jadi nantinya pas kalian sudah saatnya, itu kalian memang sudah siap. Saya harapkan seperti itu, sebab ada beberapa cerita sudah kuliah, tapi di tengah jalan malah nikah dulu. Jadi tambah nggak karuan kuliahnya, pun juga dengan rumah tangganya tambah nggak karuan. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Saya wanti-wanti ini mumpung masih di semester 2, jadi kalian harus membuat roadmap kehidupanmu nantinya, goalmu itu di mana. Jadi saya goalnya tahun ini wajib lulus kuliah. Tahun sekian saya sudah harus punya mobil, misalkan seperti itu. Boleh, enggak apa-apa seperti itu. Terus usia sekian saya baru mau nikah. Enggak apa-apa seperti itu, boleh. Boleh sekali, karena itu nanti yang akan membuat kalian lebih semangat dalam hidup. Kayak gitu ya. Jadi jangan hanya asal ke Jawa, terus kemudian kuliah, malah di tengah jalan malah ada something, terus malah nikah. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya, itu yang saya harapkan. Nah, ini ada pertanyaan dari Patricius. Metode apa yang dapat digunakan untuk menguji multikolinearitas? Oke, jadi kalau kita bahas tentang uji asumsi, itu merupakan serangkaian tahapan sebelum kita masuk ke pengujian yang sesungguhnya. Kayak gitu. Pengujian sesungguhnya itu seperti apa? Ada uji T, ada uji F, ada uji regresi sendiri. Kayak gitu. Nah, ini semua kalian bisa pelajari di buku statistik parametrik dan non-parametrik. Saya pakai punya karangan Singgi Santoso kayak gitu. Nah, kalau misalkan mau belajar terkait buku-buku gitu ya, mau beli yang murah, itu kalian bisa beli rekomendasi di daerah Wilis kayak gitu, teman-teman. Jadi di daerah Wilis itu merupakan tempat penjualan buku-buku bekas. Saya juga sering ke situ karena harganya lebih murah daripada Gramedia dan di Togamas kayak gitu. Nanti kalau diomong metode apa yang dapat digunakan untuk menguji multikolinearitas, itu biasanya saya pakai SPSS dengan cara tersebut yang ada di
PPT itu, terus kemudian saya laksanakan. Kayak gitu ya, Patrisius. Jadi tidak ada metode apapun, yaitu yang saya gunakan sebelum masuk ke pengujian sesungguhnya. Oke, ada lagi yang ditanyakan, teman-teman? Silahkan. Silahkan, yuk. Oke, baik. Jika tidak ada, saya akhiri. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Kira-kira ini yang sudah join. Alfa, silakan, Alfa. Muhammad Alfa. Tambah hilang. Oke, baik. Mungkin cuma ini aja yang ikut, karena tadi memang niatnya sudah mau penutupan ya. Oke, saya tutup untuk perkuliahan hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk materi, silahkan nanti diunggah di-download di Google Classroom ya. Sudah saya unggah di sana. Dan tetap absen, gitu ya. Oke. Ya Bu. Ya, selamat pagi.